Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkayu Andira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Konsep dan Sistem Pemasaran Jasa. Apa itu pemasaran dan apa itu penjualan? Pemasaran merupakan penekanan tentang bagaimana perusahaan berusaha untuk mencari pelanggan potensial sekaligus mempertahankan pelanggan tersebut agar tidak beralih kepada pesaing. Sedangkan penjualan itu sendiri merupakan upaya perusahaan untuk menaikkan jumlah barang yang akan dijual atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen. Konsep pemasaran jasa tidak sama dengan pemasaran barang karena memiliki perbedaan di beberapa hal. Konsumen melihat wujud fisik ketika membeli barang, dan sebaliknya, dalam jasa, konsumen dihadapkan dengan bentuk pelayanan yang dapat menciptakan sebuah value bagi konsumen tersebut. Namun, dalam pemasaran jasa bukan berarti tidak memiliki standar pelayanan yang dapat dijadikan tolak ukur terhadap kepuasan konsumen. Hanya saja dalam jasa, hal ini lebih sulit diukur dibandingkan dengan pasar produk yang berwujud. Strategi pemasaran digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan penggunaan jasa oleh konsumen, mempertahankan tingkat kepuasan mereka agar selalu menggunakan jasa perusahaan yang bersangkutan. Menurut Firmansyah, pada tahun 2019, dia menyatakan bahwa apabila konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan minat dari konsumen untuk kembali menggunakan jasa yang sama. Karyawan perlu bekerja secara totalitas dan memiliki loyalitas untuk mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen. Perusahaan memiliki tantangan untuk mampu menyampaikan jasa yang mereka miliki agar dapat dirasakan manfaatnya bagi konsumen. Konsep pemasaran jasa. Kegiatan pemasaran memiliki nilai yang positif jika itu dilihat baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Dari sisi konsumen, positifnya, pemasaran dipandang sebagai kegiatan yang dapat menawarkan berbagai macam alternatif alat pemuas kebutuhan, sehingga nilai kepuasan itu sendiri bertambah besar. Dari sisi produsen, pemasaran sebagai kegiatan untuk lebih meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan konsumen. Menurut Andika dan Susanti, pada tahun 2019, mereka menyatakan bahwa pemasaran sesungguhnya bukan semata-mata berkaitan dengan kepentingan produsen saja, melainkan juga kepentingan konsumen. Salah satu faktor penentu tingkat keberhasilan dan kualitas suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Dalam era globalisasi ini, persaingan antar perusahaan dalam dunia bisnis semakin ketat. Pada dasarnya, persaingan ini merupakan hal yang positif, karena melalui persaingan, setiap perusahaan akan termotivasi untuk meningkatkan kualitasnya agar tidak terjadi kegagalan dalam persaingan. Selanjutnya, bauran pemasaran. Dalam pemasaran jasa, umumnya menggunakan bauran pemasaran yang disebut dengan 7P. Dapat dilihat pada layar ada sebuah diagram bauran pemasaran 7P. Gambar diagram ini adalah unsur-unsur yang termasuk dalam bauran pemasaran. Dapat dilihat pada bagian tengah diagram, itu ada yang namanya target market atau target pasar. Itu adalah siapa yang akan menggunakan produk atau jasa yang kita buat. Dalam dunia bisnis, jika kita tidak tahu target pasar dengan cukup baik, maka kita tidak akan menemukan apa yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya, penjelasan dari bauran pemasaran 7P. P yang pertama ada yang namanya produk atau produk. Itu adalah barang yang dibangun atau diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang tertentu. Produk dapat berwujud maupun nggak berwujud. Kalau yang berwujud itu seperti barang, sedangkan yang nggak berwujud itu seperti layanan atau jasa. Yang P kedua yaitu price atau yang namanya harga. Harga produk pada dasarnya adalah jumlah yang dibayar pelanggan untuk setiap produk atau jasa yang diberikan. Dalam menyesuaikan harga produk memiliki dampak besar pada keseluruhan strategi pemasaran serta sangat mempengaruhi penjualan dan permintaan produk. Ini pada dasarnya sebenarnya harga adalah area yang sensitif. Perlu diingat bahwa jika kita menerapkan harga yang terlalu rendah di mata konsumen, biasanya akan dicap sebagai barang yang bermutu rendah. Karena konsumen pasti akan membandingkan barang kita dengan pesaing. Sebaliknya, harga yang terlalu tinggi akan membuat konsumen itu memiliki ekspektasi yang besar untuk produk. Jadi, ada baiknya setiap perusahaan itu dalam menetapkan harga produk harus mempertimbangkan nilai yang dipersepsikan untuk setiap produk yang akan ditawarkan. Yang ketiga itu place atau tempat. Itu adalah penempatan atau distribusi, bagian yang sangat penting dari definisi bauran produk. Perusahaan harus bisa memposisikan dan mendistribusikan produk di tempat yang dapat diakses oleh calon pembeli dan harus mempunyai pemahaman mendalami tentang
Pemahaman yang dalam tentang target pasar. Pahami mereka dari dalam dan perusahaan akan menemukan saluran penentuan posisi dan distribusi yang paling efisien yang langsung berinteraksi dengan target pasar. P yang selanjutnya yaitu promotion atau promosi. Promosi adalah komponen pemasaran yang sangat penting karena dapat meningkatkan pengenalan merek dan penjualan. Promosi terdiri dari berbagai elemen seperti yang pertama organisasi penjualan, yang kedua hubungan masyarakat, yang ketiga iklan, yang keempat promosi penjualan. Berbicara tentang iklan, biasanya iklan itu mencakup metode komunikasi berbayar seperti iklan televisi, iklan radio, maupun iklan media cetak dan iklan internet. Kalau di zaman sekarang ini tampaknya ada pergeseran iklan dari fokusnya offline menjadi online. Apalagi sekarang ada yang namanya iklan word of mouth, yaitu dari mulut ke mulut, itu kayaknya lebih berpotensi menjadi aset yang berharga bagi sebuah perusahaan untuk meningkatkan laba atau interaksi melalui penjualan online. P yang selanjutnya adalah people. Itu adalah penggabungan target pasar dan orang-orang yang terkait langsung dengan bisnis. Penting untuk merekrut dan melatih orang yang tepat untuk memberikan layanan superior kepada klien. Ketika sebuah bisnis menemukan orang-orang yang benar-benar percaya pada produk atau layanan yang diciptakan oleh bisnis tertentu, sangat mungkin bahwa karyawan akan melakukan yang terbaik semampu mereka. Pilih selanjutnya ada yang namanya proses. Itu sistem dan proses organisasi mempengaruhi pelaksanaan layanan. Jadi harus dipastikan bahwa sebuah perusahaan itu memiliki proses yang dirancang khusus untuk meminimalkan biaya. Kembali lagi ke konsep ekonomi, yaitu meminimalkan biaya pengeluaran dan memaksimalkan keuntungan. Yang terakhir adalah namanya physical evidence atau pembuktian. Dalam industri jasa, harus ada pembuktian bahwa pelayanan itu sudah banyak dipakai yang disebut sebagai dengan testimoni dari konsumen yang sudah pernah memakai jasa suatu perusahaan. Selain itu, pembuktian juga berkaitan dengan bagaimana sebuah bisnis dan produknya dirasakan di pasar. Sistem pemasaran jasa. Dalam pemasaran jasa, tentu saja perusahaan memiliki strategi untuk membangun sebuah sistem yang menguntungkan bagi perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi pemasaran itu dibangun dengan tujuan untuk menjaga kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen, yang berdampak terhadap loyalitas konsumen. Berikut adalah beberapa strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan omset. Yang pertama, memperkuat brand perusahaan. Jadi konsumen jasa dalam menggunakan jasa suatu perusahaan seringkali berdasarkan referensi brand yang kuat di kalangan konsumen. Mereka itu meyakini bahwa perusahaan dengan branding yang kuat memiliki kualitas pelayanan yang lebih baik dan dapat diandalkan. Yang kedua, mengenali pelanggan. Dengan mengenali karakteristik pelanggan, maka perusahaan memiliki kelebihan untuk memahami target pasar. Yang ketiga, melakukan promosi. Promosi yang dilakukan oleh pemasaran jasa dapat melalui offline maupun online. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan menyebarkan berbagai informasi, edukasi, maupun promosi berupa iklan. Yang keempat, memilih lokasi yang strategis. Dalam berbisnis di dunia jasa, perusahaan tidak hanya dapat melakukan promosi secara online, namun juga harus memiliki toko fisik di lokasi yang strategis, sehingga memudahkan konsumen untuk dapat menggunakan jasa layanan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu menggunakan internet marketing. Di era milenial sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa marketing yang dilakukan secara online memiliki peranan yang penting dan mendapat atensi yang cukup antusias dari konsumen. Yang keenam, menerapkan SEO dan SEM. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan traffic pengunjung website adalah dengan menerapkan SEO, Search Engine Optimization. Ketika website Anda berhasil mendapatkan banyak kunjungan, maka penghasilan yang Anda peroleh pun semakin berlipat ganda. Ya, ini hasil dari penjualan dan juga dari hasil kunjungan pengunjung yang terus meningkat. Penerapan SEM juga merupakan cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan traffic pengunjung web yang lebih merujuk pada optimasi mesin pencarian dengan cara memasang iklan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas layanan jasa. Strategi yang dilakukan pengusaha jasa untuk mendapatkan pelanggan harus dilakukan secara kontinu dan konsisten. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan loyalitas pelanggan sehingga terus menggunakan jasa perusahaan yang sama untuk pembelian berikutnya. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.